Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan Komisi Anak pada hari Selasa 24 November 2020 pukul 4 sore dengan tema Positive Thinking, pelayan firman oleh Bapak Aris Nugroho. Kedua, kebaktian apresiasi bagi guru pada hari Rabu 25 November 2020 pukul 6 sore dengan tema Menjadi Guru Antara Profesi dan Dedikasi, pelayan firman oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. Ketiga, persekutuan Komisi PI pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 7 malam dengan tema Menjadi Sahabat bagi yang diasingkan, pelayan firman oleh Pendeta Setiawati. Keempat, persekutuan Komisi Remaja pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 5 sore dengan tema Berani Berkarya di Masa Remaja, pelayan firman oleh Saudari Ripkah Mentari Ayuningrum. Kelima, kebaktian umum pada hari Minggu 29 November 2020 pukul 9 pagi dengan tema Bertobat Kunci Kebahagiaan oleh Saudara Albert Teguh Santosa. Warta yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayani secara online dalam kebaktian HUT ke-100 GKMI pada hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 5 sore dengan tema Deeper and Higher, pelayan firman oleh Pendeta Paulus Sugeng Wijaya. Warta yang ketiga, HUT ke-100 dan Natal 2020 GKMI Kudus. Kebaktian HUT ke-100 dan Natal 2020 GKMI Kudus akan dilaksanakan secara daring atau online melalui channel YouTube GKMI Kudus sesuai jadwal. Jemaat dapat berpartisipasi melalui amplop persembahan HUT ke-100 dan Natal 2020 GKMI Kudus yang akan diedarkan bersamaan dengan amplop persembahan bulanan atau mengambilnya di sekretariat gereja. Warta selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Kerajaan-Mu, ya Tuhan, ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bagi Tuhan, Raja di Raja yang kekal, adil, dan berlimpah rahmat. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Ku Berikan Hatiku.
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kebaktian Minggu Kristus Raja ini kita adakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara sekalian. Tuhan beserta saudara juga. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Tema kita minggu ini, berbela rasa kunci kebahagiaan. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa letak kebahagiaan atau diberkatinya seseorang bukan hanya pada kepeduliannya kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan, tapi juga pada keadilannya. Kita akan belajar bersama pada kesempatan ini. Hari ini kita memasuki Minggu Kristus Raja yang menutup seluruh tahun liturgi. Setelah itu kita akan memasuki tahun liturgi yang baru, dimulai dengan masa Advent, mulai minggu depan 29 November 2020. Masa Advent adalah masa persiapan merayakan kelahiran Tuhan, Natal, sekaligus menantikan kedatangannya kembali. Dalam merayakan minggu-minggu Advent dan Natal, kepada jemaat dibagikan paket lilin Advent dan Natal. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Tidak terasa sebentar lagi mulai Minggu 29 November 2020 kita akan memasuki masa Advent, masa persiapan merayakan kelahiran Tuhan, Natal, sekaligus menantikan kedatangannya kembali. Dalam merayakan minggu-minggu Advent dan Natal ini, bagi jemaat disediakan paket lilin Advent dan Natal seperti ini. Satu paket untuk satu keluarga. Isi paket ini adalah 4 lilin Advent elektrik seperti ini. Satu lilin Natal seperti ini. 4 lilin kecil untuk acara candlelight dalam kebaktian malam Natal seperti ini. Berikut tatakannya. Kita bisa menggunakan wadah seperti ini atau piring untuk merangkai keempat lilin Advent dan satu lilin Kristus. Lilin Kristus kita letakkan di tengah.
Keempat, lilin Advent kita letakkan di sekelilingnya. Seperti ini. Di sela-sela dari lilin-lilin ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian bisa mengisi dan menghiasinya dengan pernak-pernik sesuka kita. Lilin Advent pertama akan kita nyalakan pada kebaktian Minggu Advent pertama. Pada kebaktian Minggu Advent kedua, selain lilin Advent pertama, kita juga akan menyalakan lilin Advent kedua. Dan seterusnya sampai kebaktian Minggu Advent keempat, kita akan menyalakan keempat lilin Advent. Dan semua ini kita akan lakukan sesuai arahan pelayan ibadah dalam kebaktian Minggu Advent. Sedangkan lilin Kristus akan kita nyalakan dalam kebaktian malam Natal dan kebaktian Natal. Juga sesuai arahan pelayan ibadah. Bagi jemaat yang belum mendapatkan paket ini, silakan menghubungi pengurus lingkungan terkait atau sekretariat GKMI Kudus. Dengan penggunaan dan penyalaan lilin Advent dan Natal dalam rangkaian kebaktian Minggu Advent, malam Natal, dan Natal nanti dari rumah masing-masing, semoga kita dapat semakin menghayati kedalaman makna Advent dan Natal. Selamat merayakan masa Advent dan Natal dari rumah masing-masing. Selain itu, kepada jemaat juga dibagikan lembar tata kebaktian keluarga. Mulai Desember 2020, kita akan bersama membudayakan kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Tujuannya adalah untuk membangun iman, pengharapan, dan kasih, serta kedekatan dan kesehatian di tengah keluarga kita. Kapan waktunya, hari, tanggal, jam, silakan ditentukan sendiri. Sebulan sekali kita akan melaksanakan kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing mulai Desember 2020. Jemaat yang belum mendapatkan lembar tata kebaktian keluarga bisa memintanya kepada pengurus lingkungan di lingkungan masing-masing atau ke sekretariat gereja. Mari kita bangkit berdiri untuk memberikan salam damai dengan salam Sunda. Salam damai. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari semua ciptaannya kita bersorak dan memuji Dia, Tuhan Raja semesta alam, dengan pujian semua ciptaan Tuhan Raja. Mari semua ciptaannya bersorak dan memuji Dia,
bersinar terang, cahaya bulan cemerlang. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Angin keras turut perintahmu, awan gelap pun berlalu. Haleluya, haleluya, pagi yang indah berseri, senja pun ikut bernyanyi. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Air jernih yang mengalir, memuji Tuhan Pencipta. Haleluya, haleluya, Kaulah sumber terang kekal yang memberikan kehangatan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon anugerah pengampunan dan pembaharuannya atas kita. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pimpinan, perlindungan, dan pertolongan-Mu atas kami umat-Mu. Selayaknya lah kami memuliakan nama-Mu oleh perkataan dan perbuatan kami. Namun seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Alih-alih memuliakan nama-Mu, perkataan dan perbuatan kami seringkali berlawanan dengan firman dan kehendak-Mu. Bapa, kami benar-benar menyesalinya. Kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah hati kami dan mampukanlah kami untuk memuliakan nama-Mu oleh karya Roh Kudus-Mu di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa, kini dengarlah berita perdamaian yang diambil dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai dengan 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Untuk mempersiapkan hati kita di dalam menyambut firman Tuhan, mari kita kidungkan Pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah malaikat surga, nobatkan Rajamu. Sujudlah malaikat surga, nobatkan Rajamu. Hai bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya, muliakan juru selamatmu, nobatkan Rajamu.
Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Bapa di surga, di Minggu Kristus Raja ini, kami ingin menghayatinya dengan kami memahami dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, berikanlah kami pemahaman dan pengertian yang benar akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Sebab beginilah firman Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakan mereka, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang anak kecil yang bernama Catherine Campbell di usia 6 tahun. Berawal dari ketika satu keluarga ini menyaksikan film dokumenter yang berkisah tentang anak-anak Afrika dalam menghadapi pandemi malaria. Reporter itu mengatakan bahwa setiap detik ada satu anak Afrika yang meninggal karena malaria itu. Film itu terus berlangsung dan Catherine mulai menghitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketika sampai pada angka 30, dia kemudian berteriak, "Mama, saat ini ada 30 anak Afrika yang meninggal karena malaria. Kita harus berbuat sesuatu." Mamanya pun tersenyum dan memberi pengertian. Lalu Catherine bertanya, "Apa itu malaria? Apa penyebabnya?" Dengan bahasa yang sederhana, mamanya menyampaikan bahwa anak-anak di Afrika bisa terkena penyakit malaria karena digigit nyamuk.
Lalu Catherine bertanya lagi, bagaimana agar tidak digigit nyamuk? Mamanya pun menjawab, ya kalau tidur mereka harus pakai kelambu. Catherine pun bertanya lagi, mengapa mereka tidak pakai kelambu? Mamanya pun menjawab, kelambu seperti itu terlalu mahal untuk mereka, sehingga mereka tidak bisa membelinya. Catherine berkata kepada mamanya, kita harus berbuat sesuatu, Mah. Tidak hanya kata-kata, mulai saat itu Catherine kemudian menyimpan uang jajannya untuk ditabung. Sampai gurunya pun menelpon mamanya, kenapa Catherine tidak menyerahkan uang jajannya. Setelah ditanya, Catherine menjawab, Mah, buat saya tidak jajan tidak mati, tetapi saya ingin menyimpan uang ini agar saya dapat membelikan selimut buat anak-anak di Afrika. Setelah uang itu terkumpul, dan ternyata dapat membeli 4 buah selimut. Mamanya kemudian menghubungkan Catherine dengan satu lembaga di Afrika sana yang menangani khusus memberikan bantuan yang berupa selimut ini. Catherine didaftarkan sebagai donatur termuda untuk membantu dalam selimut ini di usia 6 tahun. Lalu bagian lembaga itu memberi semangat kepada Catherine. Dia mengatakan, kalau Catherine dapat mengumpulkan 10 selimut akan mendapat penghargaan. Kontan, Catherine segera mencari buku-buku bekas, mainan-mainan bekas, lalu dijual. Hal itu dipandang baik oleh tetangga-tetangganya ketika melihat satu tulisan yang di tempat Catherine jualan itu. Dia mengatakan bahwa uang ini akan aku belikan selimut untuk membantu anak-anak di Afrika. Uang itu terkumpul sekitar 60 juta, lalu dibelikan selimut lagi dan diberikan bantuan. Tidak berhenti di situ, setelah mendapatkan penghargaan, Catherine terus melanjutkan niat baiknya ini. Dia ingin melihat anak-anak di Afrika lebih banyak lagi yang mengenakan selimut sehingga tidak tergigit nyamuk malaria itu. Apa yang dia lakukan? Dia menulis 100 surat dengan tulisan tangan sendiri. Dia kirim kepada orang-orang kaya, diantaranya adalah Bill Gates. Ketika membaca surat itu, hatinya tergerak dan dia mendonasikan uangnya sekitar 30 miliar kepada lembaga di Afrika itu. Maka anak-anak di Afrika banyak yang mengenakan selimut ketika tidur. Bahkan dalam selimut itu ada gambar atau foto Catherine di sana. Catherine bahagia karena bisa membantu orang lain. Anak-anak pun bahagia karena mereka tidak digigit nyamuk lagi. Kisah ini sungguh terjadi. Dan inilah sebuah bela rasa yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia 6 tahun ini. Bela rasa lebih dari sekedar rasa simpati atau rasa kasihan. Bela rasa selalu diikuti dengan satu tindakan. Bahkan tindakan itu dalam upaya membebaskan orang yang ditolong itu terbebas dari penindasan atau penderitaan yang dialami. Teks kita pada hari ini yang diambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 24, dan tema yang diangkat adalah berbela rasa, kunci kebahagiaan. Yehezkiel menggunakan metafora gembala dalam hal ini yang dikenakan kepada para pemimpin umat Israel, namun juga gembala itu dikenakan kepada Allah. Sosok Allah yang menunjukkan bela rasanya terhadap umatnya. Bela rasa Allah dalam teks ini, di dalamnya terkandung 2 unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kepedulian dan keadilan. Kita akan melihat satu persatu untuk hal ini. Kepedulian Allah terhadap umatnya. Ini nampak kita bisa lihat itu di ayat 11 sampai dengan 15. Apa tindakan kepedulian Allah terhadap umatnya? Allah
dalam metafora gembala itu memperhatikan dombanya, mencari dombanya, menyelamatkan, membawa keluar domba itu di tengah bangsa-bangsa. Karena konteks ini adalah ketika umat Allah berada di pembuangan. Kemudian mengumpulkan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah airnya di Yerusalem itu. Allah sendiri akan menggembalakan mereka, membaringkan mereka di padang rumput, artinya memberikan ketenangan kepada mereka. Inilah sosok gembala yang peduli terhadap domba-dombanya. Pemazmur melukiskan dengan sangat indah tentang sosok gembala ini, yaitu di Mazmur 23. Bahkan kita pun kenal lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lagu ini pun menjadi salah satu lagu favorit saya dan pernah saya ikut lomba dengan lagu ini. Sangat indah, menunjukkan kepedulian Allah itu. Dan yang kedua adalah tentang keadilan. Hal ini bisa kita lihat di ayat ke-6, 16 khususnya saya akan ulang membaca. Demikian, yang hilang akan ku cari dengan huruf besar ku, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, dan yang kuat akan ku lindungi, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dalam ayat ini tersurat dan tersirat bahwa bela rasa Allah, kepedulian dan keadilan Allah itu sangat nyata. Sebelum lanjut kita akan melihat bahwa ternyata dalam teks ini terjemahan TPLAI dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia sehari-hari maksud saya ada sedikit perbedaan. Perbedaannya terletak di kalau TPLAI menerjemahkan yang kuat akan kulindungi, bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan tetapi yang gemuk dan kuat akan kubinasakan. Ini menarik. Dalam teks ini lebih jelas menunjukkan tentang keadilan Allahnya, bahwa yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Kemudian di kalimat yang terakhir TPLAI menerjemahkan aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang mengacu kepada bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani dikatakan I will feed them with justice. Aku akan memberi makan mereka dengan keadilan. Menarik sekali, memberi makan. Kalau kita melihat sosok gembala yang peduli, yang memperhatikan, yang menyediakan makanan kepada domba-dombanya di padang rumput yang hijau, yang segar. Namun ini Allah memakani mereka dengan keadilan. Pertanyaan pertama yang muncul, siapa dulu yang dimaksud dengan mereka ini? Aku akan memberi mereka, siapa mereka ini? Mereka yang pertama adalah para gembala palsu. Kita bisa melihat itu di ayat yang kedua. Firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakan kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Mereka menggembalakan dirinya sendiri. Apa maksudnya dengan menggembalakan dirinya sendiri? Bukankah seorang gembala seharusnya menggembalakan domba-dombanya? Memberi makan, mengobati ketika sakit, membalut luka mereka, tetapi ini menggembalakan dirinya sendiri.
Artinya gembala itu mementingkan kepentingannya sendiri. Bahkan kalau kita melanjutkan di ayat yang ketiga, kamu para gembala Israel ini menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Terhadap mereka, gembala-gembala palsu ini, gembala-gembala yang menggembalakan dirinya sendiri ini, yang hanya menggerogoti dombanya namun tidak memperhatikan domba-dombanya ini. Tindakan keadilan Allah adalah menjatuhkan hukuman kepada mereka. Celakalah. Itulah akhir hidup mereka. Lalu bagaimana mereka yang kedua? Mereka yang kedua mengacu pada umat sebagai korban ketidakadilan itu sendiri. Dalam teks ini digambarkan domba yang tidak terpelihara itu. Maka keadilan yang diberikan Allah terhadap umat sebagai korban ketidakadilan ini adalah membela mereka, menegakkan keadilan dan menghukum para pelaku yang memperlakukan mereka dengan tidak adil itu. Perlakuan tidak adil seperti apakah yang terjadi di antara umat waktu itu? Ternyata para gembala itu di satu sisi mereka mengabaikan para domba itu, tidak memperhatikan mereka sehingga mereka terserak. Namun di sisi lain domba-domba itu maksud saya dipelihara sedemikian rupa sehingga domba ini menjadi gemuk dan kuat. Ini menunjukkan ketidakadilan yang mereka alami. Tentu Allah berpihak pada domba-domba yang istilahnya yang kurus, yang tidak terpelihara itu, yang ketika sakit tidak terobati itu, dan yang terserak itu. Allah membela mereka. Allah menegakkan keadilan kepada mereka. Allah menyejahterakan mereka. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-24, ada nama Daud atau sosok Daud diangkat di sana. Maksudnya adalah Daud sebagai gambaran gembala yang berhasil ketika memimpin Israel itu. Dan kita tahu di masa pemerintahan Daud, Israel mengalami kejayaan. Namun apa yang Tuhan ingin angkat itu, bahwa dikatakan Tuhan akan menjadi gembala itu sendiri, serta Daud menjadi hambanya. Artinya dalam penggembalaan Daud masih ada gembala yang lebih tinggi, yaitu Allah sendiri. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak sekalian, minggu ini kita memperingati Hari Kristus Raja. Apa maksudnya dengan Kristus Raja ini? Dalam liturgi, Kristus Raja adalah puncak dari liturgi itu sendiri atau sebagai penutup dari liturgi itu. Dan minggu depan kita akan memulai Minggu Advent. Dalam Injil sinopsis Matius, Markus, Lukas, seringkali Yesus di sana dijuluki atau dipanggil sebagai anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, tolonglah kami. Kita menemukan itu di ketiga Injil ini. Mengapa mereka, khususnya kaum lemah yang memberi julukan itu kepada Yesus, memanggil Yesus dengan Yesus anak Daud? Rupanya para kaum lemah ini melihat dan merasakan bagaimana pelayanan Yesus atas hidup mereka.
Yesus berbela rasa, peduli dan menunjukkan keadilan kepada mereka. Yesus menjamah orang kusta sementara orang Farisi tidak mau menyentuhnya. Yesus makan semeja dengan pemungut cukai sementara mereka mengucilkan pemungut cukai. Yesus bercengkerama dengan perempuan Samaria. Yesus membela perempuan yang kedapatan berzina. Semua tindakan Yesus itu menunjukkan kepeduliannya dan keadilannya terhadap kaum lemah ini yang merasa tersingkirkan dan tidak mendapatkan ketidakadilan. Dan Yesus itu juga yang mati di kayu salib, yang mati selama 3 hari namun bangkit kembali, dan Allah memberikan kuasa kepada Yesus ini atas langit dan bumi, seperti kuasa raja namun lebih dari raja di bumi ini. Maka peringatan Kristus Raja pada minggu ini kita menghayatinya. Namun kalau Daud ketika menjadi raja memimpin dengan pedang dan darah, Kristus Raja membangun kerajaannya atas dasar bela rasa, kepedulian dan keadilan. Lalu apa yang bisa kita ambil dari makna Kristus Raja ini bagi kita? Seperti Catherine yang berumur 6 tahun tadi, berbela rasa terhadap anak-anak Afrika yang mati karena malaria dan dia berbuat sesuatu. Mari kita pun kiranya menghidupi atau meneladani bela rasa yang telah Allah mulai ini. Kalau beberapa hari kita akan memperingati Hari Guru Nasional, biarlah kita menjadi guru yang berbela rasa terhadap anak didik kita. Tidak sekedar kita memberi perhatian atau ngoyak-ngoyak mereka agar rajin belajar. Namun bagaimana kita bisa menolong mereka, mengabdikan ilmu itu dalam keseharian mereka, bahkan dengan ilmu yang dia dapat itu, mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Itulah sisi keadilan kita. Atau sebagai orang tua, di masa pandemi ini anak-anak belajar secara online di rumah. Kalau mungkin pada hari-hari biasa anak-anak dapat bangun pagi, segera mandi dan sekolah dan seterusnya. Tetapi mungkin ketika belajar online di rumah, bahkan bangun pun pas mau pelajaran dimulai, tidak perlu mandi, lalu tetap mengikuti sekolah online itu. Itu tidak salah, tetapi di balik itu ada nilai-nilai yang patut kita terapkan kepada anak-anak kita, kita disiplinkan anak-anak kita sehingga meskipun dalam suasana longgar ini, kita sebagai orang tua tetap berbela rasa, peduli sekaligus adil, menyatakan atau membimbing mereka sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mari di Minggu Kristus Raja ini, kiranya semangat bela rasa Allah, yaitu kepedulian dan keadilan itu, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima. Berikanlah kepada kami hati yang berbelas kasihan seperti hati Kristus. Mampukan kami untuk mempraktikkan belas kasihan itu, kepedulian dan keadilan itu kepada saudara-saudara kami, juga sesama kami yang sedang mengalami kemalangan. Kiranya Tuhan yang penuh rahmat akan menolong kami. Kami masih terus berdoa bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya hikmat-Mu menyertai mereka. Kami juga berdoa jikalau akhir-akhir ini ya Tuhan, kesadaran masyarakat di dalam menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas mereka sehari-hari mulai kendor, bahkan terkesan mengabaikan dengan sengaja. Tuhan, kiranya pemerintahan kami boleh bertindak tegas dalam mengingatkan masyarakat ini untuk kembali menerapkan protokol kesehatan ini dalam aktivitas mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu menguasai bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh terlewati di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit dan lemah tubuh mereka. Kami ingat Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Erastus Jimmy Malelak, Bapak Hembang Napitupulu, Bapak Indarto Kurniawan, Bapak Nugroho atau Gui Kiat Kiau, Bapak Sandono, Bapak Silas Suyatno, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Susanto Hananta, Ibu Endang, Ibu Anna Maria Andarmani, Ibu Tabita Tanti Agustina, Ibu Anna Sulistiningsih, Ibu Emi Widiati, Ibu Gui Giokim, Ibu Lilianwa, Ibu Tan Linwa, Ibu Tan Mevong, Saudari Febrina Cahyani. Untuk semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita bertekad meneladani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, berbela rasa terhadap umat manusia yang membutuhkan pertolongan. Sebagai kidung pamungkas, kita naikkan iman Injili. Yang susah
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang hadir di ruang kebaktian ini dapat menyerahkan persembahan dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia, sedangkan jemaat yang beribadah dari rumah dapat menyerahkannya seperti biasanya.